Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG terkoreksi 1,8% di level 8.117. Namun investor asing masih tetap mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 341 miliar, market tuna dan negosiasi net buy 855 miliar. Sehingga total net buy asing di all market mencapai 1,2 triliun. Hari ini IHSG sebenarnya sempat turun lebih dalam, bahkan anjlok 4% akibat adanya sentimen negatif dari MSCI yang menjadi biang keroknya. Ini khusus untuk teman-teman yang belum tahu ya, kenapa IHSG hari ini sempat anjlok, bahkan membuat saham konglomerasi, contohnya seperti saham Pak PP, itu rata-rata anjlok guys. Contohnya BRPT ya sempat jatuh 12%, Brand juga sama di 12%, PTRO 11%, dan saham-saham lainnya juga turun. Berdasarkan informasi yang beredar di pasar, investor mengkhawatirkan wacana MSCI terkait perubahan metodologi perhitungan free float saham di Indonesia yang tentunya bisa berdampak signifikan terhadap bobot sejumlah emiten besar dalam indeks global. Laporan Stockbit Sekuritas menyebut bahwa MSCI sedang mempertimbangkan untuk menggunakan data dari KSEI atau Kustodian Central Efek Indonesia sebagai referensi tambahan dalam menghitung porsi free float saham di emiten Indonesia. Dan mulai dari review indeks di Mei 2026 nanti. Jadi di tahun depan kemungkinan akan ada perubahan ya dari metodologi perhitungan free float saham di Indonesia, dan tentunya ini akan ada perubahan dari bobot saham yang memiliki bobot terbesar di Indonesia dari sisi perhitungannya. So, kita melihat di sisi lain ada kabar yang cukup positif di mana Bank Mandiri sudah menyiapkan buyback saham hingga 1,7 triliun rupiah, dan tentunya ini mengikuti jejak dari buyback sahamnya BBCA yang juga sedang dilaksanakan. Sehingga kita melihat dari perseroan sendiri ini merupakan hal yang sangat bagus karena buyback saham dilakukan ketika harganya sedang murah atau buyback di harga bawah merupakan sebuah keuntungan untuk perusahaan itu sendiri, guys. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini mengalami sedikit pelemahan 0,07% di level 16.619 rupiah per 1 US dollar. Jadi kita akan lihat apakah hari ini saham big banks meskipun sempat turun, apakah ada net sell atau tetap diakumulasi oleh investor asing sehingga posisinya masih cukup aman, dan penurunan yang terjadi hari ini mungkin hanya sekedar normal correction saja. Kita awali dari BBRI. Untuk Bank BRI, hari ini sempat turun sebenarnya ke area low di 3.750, tapi kembali naik sehingga hari ini masih plus 0,2%, close di 3.860 rupiah per saham. Jadi masih ada kenaikan ya untuk hari ini. Dan kita lihat cukup netral, tapi ada BBBKYP sebagai top sellernya. Jadi kita coba lihat untuk saham BBRI. Dari sisi investor asing, BBRI hari ini terkena net sell, yaitu di 164,3 miliar dari asing, sehingga kalau misalkan kita lihat beberapa waktu yang lalu sempat terjadi akumulasi yang lumayan besar, namun karena hari ini ada net sell, jadi sementara kita anggap ini hanya gocekan asing saja. Sehingga ya konsekuensinya BBRI kemungkinan akan kembali sideways di sekitar 3.800-an. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin tambah muatan bisa coba incar di bawah 3850. Tapi jika memang besok lanjut naik, ada potensi BBRI malah kembali diakumulasi. Sehingga hal itu pun akan bisa membuat porto teman-teman yang sedang berada di zona merah ini kembali menghijau. Namun jika kita perhatikan hari ini, meskipun ada AKZP sebagai top buyer, namun retailnya pun kembali akumulasi guys. Ada PD, SQ, XC, dan lainnya. Kita lihat ya beberapa retail, XL, NI juga sama nih. Jadi ada beberapa retail yang akumulasi di BBRI. Jadi bisa saja kenaikannya ini akan tertahan di sekitar moving average-nya. Karena memang kita lihat ini sudah berada di zona overbought. Jadi potensinya gimana? Kita coba lihat besok. Tapi untuk hari ini kita anggap akan ada normal correction kembali untuk BBRI. Entah apapun sentimennya. Kalau hari ini kan katalisnya dari MSCI tadi ya. Tapi untuk besok mungkin akan ada katalis lain. Tapi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, jadwal untuk rilis kuartal 3 BBRI dan Bank Mandiri, correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah itu di tanggal 30 Oktober guys, nanti rilisnya.
Ya, sedangkan untuk BBNI sudah rilis, ya hasilnya, eee, bisa dibilang stagnan untuk BBNI, tapi untuk BBRI dan Bank Mandiri belum rilis, belum kita lihat, guys. Jadi nanti rilisnya tanggal 30 ya, berdasarkan informasi sementara ini. Nanti kita lihat, apakah ada pengaruh yang besar ketika kuartal 3 dari BBRI dan Bank Mandirinya itu jelek ya. Tapi sementara untuk BBNI kita lihat hari ini sempat turun, bahkan sempat naik juga. Jadi kita anggap sideways karena memang rilis hari ini untuk BBNI dan angkanya tidak terlalu buruk ya, meskipun year on year masih ada penurunan. Untuk BBNI hari ini masih close di harga yang sama di Rp4.370 per saham. Masih ada potensi untuk terjadi normal correction, tapi jika kita lihat hari ini malah terjadi akumulasi terutama dari SSBB dan juga RX. Coba kita cek untuk BBNI. BBNI ternyata hari ini ada net buy sebesar 4,9 miliar dari investor asing. Memang kita nilai net buy hari ini belum terlalu besar, tapi dari sisi transaksi asing ini mulai bagus ya, mulai stabil, terutama di 2 hari perdagangan terakhir ini. Jadi untuk BBNI saya rasa sudah ke arah yang lebih baik dari sisi akumulasi, meskipun juga belum besar ya, tapi tetap kita anggap akan terjadi normal correction terlebih dahulu sebelum nanti rilis semua guys untuk Big Banks Himbara, yaitu, BBRI dan Bank Mandiri yang belum. Sedangkan untuk Bank Mandiri, hari ini terjadi koreksi 1,7% di level Rp4.470 per saham. Adanya distribusi, kita lihat juga dari asing. Ternyata ada KZ, BK, dan AK sebagai top seller. Lalu posisi retail, sebagian ada yang take profit, namun sebagian ada yang memanfaatkan penurunan hari ini untuk melakukan pembelian kembali. Jadi jika kita lihat untuk Bank Mandiri hari ini, ternyata ada net sell di 337 miliar, setelah kemarin net buy 449 miliar. Tentu saja membuat kita agak sedikit ini ya, confused ya, apakah asing ini akan lanjut akumulasi atau tidak nih? Jadi kalau misal lanjut distribusi ya, apakah akumulasi kemarin hanya akumulasi sesaat saja? Itu kan yang, membuat kita bertanya-tanya. Tapi kita anggap ini hanya gocekan asing saja dan kita masih optimis, untuk Big Banks-nya masih bisa ya, berpotensi diakumulasi kembali dan harganya naik lagi. Karena memang sudah turun cukup dalam guys, di beberapa waktu lalu sudah cukup anjlok ya. Jadi sangat wajar jika akumulasi dan kenaikan saham Big Banks ini diprakarsai oleh investor asing. Tapi tetap ya kita tunggu nanti tanggal 30 seperti apa reaksi market terhadap penurunan laba dan kinerja saham Big Banks ini. Karena kalau misalkan kita mau incar dividen masih ada waktu sampai nanti di akhir Oktober ini lalu November, Desember itu masih ada peluang sebenarnya, masih ada chance untuk teman-teman kumpulin barang. Agak sedikit berbeda dengan BBCA. BBCA hari ini masih sanggup untuk close hijau, naik 0,9% di level Rp8.350 per saham, dan masih disertai dengan adanya akumulasi. Terutama akumulasi dari investor asing, ada RX, AK, ODDX, YUAG, dan CP. Sedangkan beberapa investor retail terpantau jualan guys, seperti XL dan XC. Jadi ada investor retail yang take profit ya di BBCA ini. Kita coba lihat untuk transaksi asing hari ini ternyata masih sangat bagus, akumulasinya masih terjaga, net buy-nya cukup tinggi di 338 miliar, bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kemarin, guys. Jadi untuk PBCA karena kuartal 3-nya pun masih sangat baik, masih bisa mengalami kenaikan, maka ya harga sahamnya ini dijaga oleh asing. Sangat wajar jika sampai hari ini pun ketika IHSG-nya anjlok, BBCA ini masih ibaratnya masih menjadi favorit asing lah. So next kita membahas ya saham-saham lain yang hari ini justru menghijau di saat saham-saham Konglo, contohnya tadi saham Pak PP, saham Pak Absoro ya seperti Ratu Raja itu kan amblas guys. Tapi ternyata saham sektor cigarettes atau rokok ini malah naik. Yang kenaikannya paling tinggi kita lihat ada GGRM naik 12% hari ini, close di Rp13.700 per saham. Kemungkinan karena cukai rokok ini akan kembali dikaji, terutama oleh Menteri Keuangan baru, yaitu Bapak Purbaya, dan semoga ada penurunan cukai rokok. Imbasnya seperti apa jika cukai rokoknya turun? Itu memang akan menurunkan penerimaan pajak negara sebenarnya ya, tapi
justru akan membuat bisnis rokoknya kembali bergairah, karena nanti harga rokoknya itu bisa saja akan turun. Bisa jadi ya. Tapi kalau misalkan, inflasinya jalan, ya bahan bakunya misalkan naik dan, hal-hal lain sebagainya, ya potensi turunnya harga rokok ya saya rasa akan cukup sulit, guys. Tapi akannya lebih baik kalau misalkan rokok-rokok ilegalnya dibasmi terlebih dahulu ya, sebelum, ibaratnya menetapkan cukai baru nanti untuk, saham sektor sigaret ini. Untuk GGRM sendiri kita lihat akumulasinya sangat tinggi, terutama dari AKYPBQ sebagai top buyer, retail hari ini sangat gercep sekali untuk take profit. Ada XL, PDNI, LG, XC, dan SQ. Kita cek untuk saham GGRM, seberapa besar hari ini akumulasi asingnya. Ternyata hari ini net buy di 24,2 miliar. Jadi ini adalah net buy yang cukup tinggi untuk GGRM sehingga bisa membuat harga sahamnya melambung 12 persenan. Begitupun juga dengan HMSP, meskipun kenaikannya tidak setinggi GGRM ya, hari ini hanya naik 6,3% saja di level Rp835 per sahamnya. Ada normal akumulasi, terutama dari BBXL dan CC. Untuk retail, beberapa terpantau akumulasi, namun beberapa lainnya kita lihat ada penjualan. Sehingga sangat wajar kalau misalkan saham yang naik ini mulai di take profit oleh investor retail. Jadi pahlawan bursa tidak semuanya rugi ya, ada juga kok yang untung. Dan mungkin yang untungnya diam gitu guys, tidak tidak posting-posting, tapi yang rugi, yang nyangkut ya biasanya yang banyak posting seperti itu. Jadi dianggapnya seperti pahlawan bursa ini atau investor retail ini adalah orang-orang yang sering nyangkut. Padahal bisa saja di sisi lain mereka take profit puluhan juta, nyangkutnya hanya belasan juta saja. Ya bisa saja seperti itu guys. Jadi tidak bisa dipukul rata. Untuk HMSP hari ini net buy asing di 4,7 miliar meskipun kemarin sempat terjadi net sell 15,5 M. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan, retail pun ini terpaksa memilih untuk trading saja, tidak untuk hold jangka panjang, karena memang asingnya pun ya seringkali memberikan gocekan. Ya artinya asingnya memberikan ketidakpastian nih terhadap investor, retail yang ingin ikut dari akumulasi asing. Kalau misalkan seperti ini ya sangat wajar, asingnya trading ya retailnya juga trading gitu guys. Jadi saling ambil apa ya, sambil ambil celah lah, sambil, sama-sama ambil peluang gitu guys. Jadi kalau misalkan, retailnya sedang maruk nih, sedang akumulasi ya di sebuah saham, asingnya yang distribusi barang. Dan sebaliknya ketika asingnya yang akumulasi, nanti retailnya yang take profit, seperti itu. Oke guys, kita bahas juga saham ADMR yang hari ini juga sebenarnya sempat turun ke area low di 1320, tapi kembali naik sehingga menghijau 7,9% di Rp1.420 per saham. Hari ini masih ada akumulasi yang cukup tinggi dari beberapa investor asing. Contohnya ada OD, CC, BB, AK, dan juga BK. Ini investor asing dan juga investor domestik. Kita cek untuk saham ADMR. Untuk ADRO dan AADI hari ini kenaikannya tidak terlalu signifikan. Ya, tidak setinggi kenaikan dari ADMR. Karena ADMR hari ini ternyata di net buy yaitu sebesar 26,6 miliar dari asing, sehingga kenaikannya di 7,9 persenan. Jadi untuk saham ADMR, teman-teman yang kemarin mungkin sempat tambah muatan ya, di sekitar 1190 sampai 1200 ataupun masih pegang di harga bawah, sekitar di 980 sampai 1000, teman-teman masih bisa hold saham ADMR karena di tahun ini pun adalah tahun perdana ADMR bagi dividen dan potensinya tahun 2026 nanti ADMR juga tentunya berpeluang bagi dividen kembali. Jadi nanti bukan hanya AADI ya yang akan bagi dividen, melainkan ADMR pun potensinya besar untuk bagi dividen. Mungkin yang akan absen adalah ADRO-nya sendiri guys, karena ya tahulah ya masih dalam progres untuk membangun uh, green bisnisnya kembali. Next kita bahas saham MAPA. Nah MAPA ini sempat kita bahas beberapa waktu lalu. Salah satu saham yang sangat bagus untuk trend following karena beberapa kali memang mencetak higher low. Jadi dikasih kesempatan beberapa kali untuk teman-teman entry. Karena kenaikannya ini bisa terjadi begitu saja ya, bisa tiba-tiba terjadi maksudnya. Bisa saja terjadi langsung naik 9%, 6% itu bisa guys. Setelah misalnya 2 hari koreksi, hari ketiganya langsung naik.
Untuk MAPA sendiri hari ini close di Rp665 per saham, kenaikan 5,5% disertai dengan adanya akumulasi, terutama dari BB, AZ, RX, BK, CP, dan DP. Untuk retail hari ini terpantau take profit atau jualan, dan ini bagus. Teman-teman yang sudah merealisasikan profit, ya berarti kan banyak cuannya nih. Ya, entah itu dari saham rokok ataupun saham-saham fundamental lain. Kita cek untuk MAPA ini ada net buy di 6 miliar hari ini, dan kita lihat di 1 minggu atau 2 minggu perdagangan terakhir pun memang cenderung akumulasi dari asing ya. Oke guys, kita akan coba rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Urutan pertama ada BBCA, lalu ada BRPT, Brand, BRMS, Cuan. Meskipun keempat saham ini di urutan kedua sampai kelima, ternyata hari ini terkoreksi. Tapi ternyata asingnya masih akumulasi. Nah ini kan sebenarnya juga menjadi atau merupakan gocekan asing. Agar retailnya itu mau keluar guys, retailnya keluar, asingnya nampung gitu ya, terutama di saham Pak PP. Tapi tentunya teman-teman yang mungkin masih hold ini agak pening gitu, karena ya pasti portonya merah kalau punya average di harga tinggi. Selanjutnya saham yang diakumulasi ada UNTR, Antam, MTEK, lalu ada Unilever yang hari ini lanjut naik 7%, lalu ada ADI juga naik 1,9%, INRG, INDF, Toba, ADMR, GGRM, BBYB, AMRT, Emas, dan Film. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.